sehingga kami bisa bersekutu lewat Zoom seluruh wilayah di Indonesia. Kami percaya lewat ibadah Kompas Gabungan ini, persatuan seluruh area di wilayah bertambah-tambah. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Kompas Gabungan ini ada karena seizin-Mu. Kami percaya Kompas Gabungan ini ada karena perkenanan-Mu. Dan kami bersyukur Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Kami mau mulai ibadah ini, kami mohon Engkau pimpin dari awal sampai dengan selesai. Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Hengki Setiawan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami semua juga Tuhan Engkau berikan hati yang lemah lembut, supaya ketika firman kami terima, firman itu bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai pertemuan kami pada sore hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore untuk teman-teman semua. Salam perjuangan. 1, 2, 3. Yes. Ya. Masih ingat 1, 2, 3 saudaraku? Bukan 1, 2, 3, saudara. Anak SD juga tahu. Ya, 1, 2, 3 adalah simbol-simbol rohani daripada pria sejati. Saudaraku, kalau gereja mula-mula ada simbol-simbol tertentu yang hanya diketahui oleh orang-orang Kristen. Ya, contoh saudaraku ya, misalnya kalau di gereja Katolik itu ada atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, kalau dari gereja Ortodoks Timur atas nama Bapa, Putra, teman kebalik aja gitu ya. Nah, saudaraku ketika mereka di pasar-pasar mereka begini, oh mereka tahu nih, ini orang Kristen ini. Ini orang yang percaya pada Yesus. Ya, itu gereja mula-mula. Tapi tradisinya apa, saudaraku? 1, 2, 3. Ah, itu kalau 1, 2, 3 kita tahu tuh ini pria sejati nih, ya, pria yang dipulihkan. Ya, pria yang serupa dengan Kristus. Ya, pria sejati yang serupa dengan Kristus adalah hal yang sama, ya. Nah, saudaraku 1, 2, 3 itu apa, saudaraku? 1, 2, 3 selain tradisi tapi juga punya makna, begitu ya. Kalau ini kan tanda salib, begitu ya. Makna Allah Tritunggal yang dimuliakan, begitu. Kalau 1, 2, 3 maknanya apa, saudaraku? One itu artinya Tuhan itu harus nomor 1. Yuk sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Tuhan harus menjadi nomor 1 dalam pribadi kita, gitu ya. Dalam seluruh kehidupan kita. Saya katakan begini, saudaraku ya. Cek yang angkanya 0 ada 9, 0-nya ada 9. Tapi kalau nggak ada angka 1 di depannya, cek itu tetap kosong, saudara. Cek itu kalau 0-nya 9, tapi 1-nya itu di belakang 3. Di depan 3, ya, itu cek itu cuma 1.000 perak. Tapi kalau cek yang 0-nya ada 9, lalu 1-nya paling depan, ya, dari 90 itu, maka cek itu 1 triliun. Ya, tanya ke kiri kanan, kamu nilainya berapa duit? Ya, jadi 1 itu, jadi Yesus itu harus nomor 1 dalam hidupmu. Ya. Di dalam pekerjaan, Yesus nomor 1. Dalam keluarga, Yesus nomor 1. Dalam pergaulan, Yesus nomor 1. Dalam pelayanan, Yesus nomor 1. Dalam apapun, Yesus nomor 1. Seringkali satu pria-pria itu hanya bisa menjadikan Yesus nomor 1 ketika di dalam gereja. Tapi tidak pernah bisa menjadikan Yesus nomor 1 dalam pekerjaan dan di dalam keluarga. Kata Tuhan Yesus, cilakalah orang seperti itu. Ya, nah itu artinya apa? Kristus nomor 1. Ya. Yang kedua, tuh itu apa? Suami istri. Nah, pria sejati itu memiliki sebuah pengakuan yang sangat kokoh dalam iman pernikahan, bahwa kita itu memegang covenant. Ya, tidak boleh ada yang menceraikan pasangan suami istri, kecuali oleh kematian. Ya, tanya sama kiri kanan, ya, kalau nggak ada kiri kanan nih, saudaraku, ya nih kita semua pakai virtual, kebiasaan di camp nih, saudaraku ya. Nah, saudara, ya itu artinya kita itu setia sama pasangan kita, setia sampai maut memisahkan. Ya. Setia bukan dalam pengertian secara tertulis ya dan nyata ya, tapi juga setia dalam hati. Bahwa tidak ada wanita lain selain istri yang telah Tuhan pertemukan. Ya, tri itu apa? Tri, saudaraku. Ya, tri itu hafruta, yaitu kelompok kecil. Ya, kita harus hidup dalam sebuah kelompok kecil itu yang menjadi rumah rohani kita. Ya, nah, saudara, jadi itu 1, 2, 3. Ketika kita mengatakan 1, 2, 3, ingat loh, itu merupakan sebuah simbol iman dari kegerakan pria sejati. Ya, oke. Nah, saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, tetap tegar dan benar di masa sukar.
Bisa ditampilkan PPT-nya? Ya, tetap benar, tetap tegar dan benar di masa sukar. Ya, tetap tegar dan benar di masa sukar. Nah, saudara, banyak pria, ya ada beberapa macam pria, saudaraku ya, tetap tegar dan sangar di masa sukar. Sangar, saudaraku ya. Tetap tegar dan keras di masa sukar. Ya, tetap tegar dan salah di masa sukar. Nah, itu bukan pria yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah tetap tegar dan benar di masa sukar. Ya, jadi bukan sekedar tegar di masa sukar, tapi ada keterangan sifat, kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pria sejati, yaitu menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dibenarkan dan hidup di dalam kebenaran. Itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan begitu. Ya. Nah, saudara, teks yang saya ambil itu adalah Mazmur pasal 71. Saya tidak akan membacakan, nanti saudara boleh bisa membaca di rumah saja. Ya. Nah, Mazmur pasal 71 ini adalah merupakan salah satu mazmur yang dikenal dengan Mazmur ratapan, ya, Mazmur penderitaan, Mazmur kesukaran, ya, Mazmur Mazmur kesedihan begitu, ya. Ini merupakan salah satu yang ada di dalam seluruh kitab Mazmur. Nah, saudara, seringkali kalau kita belajar bagaimana kita tetap tegar dan benar di masa sukar, biasanya kita ambil tokoh. Atau kita ambil tokoh misalnya Daniel, begitu, yaitu kalau kita baca buku tulisannya Ed Kuhl, ya, tetap tegar di masa sukar, itu banyak sekali mengulas tentang kehidupan Daniel. Ya. Nah, hari ini saya tidak akan mengulas dari satu kehidupan pribadi, tapi saya ingin mengulas bagaimana kita bisa tegar dan benar di masa sukar, melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dengan cara syair, dengan cara sastra. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa dan indah. Oke, nah, saudaraku, Mazmur 71 silakan diklik, ya. Mazmur 71 itu terdiri dari berbagai urutannya seperti ini, saudaraku, ya. Mazmur 71 ayat 1 sampai 13, ya, di masa sukar, di masa kesedihan, ratapan yang sangat mendalam. Ya, si pemazmur ini memiliki pengakuan iman tentang Tuhan. Ya, nah, saudara, di masa sukar, ya, di masa-masa yang sangat berat, kesedihan yang luar biasa, si Mazmur bertekad untuk tetap konsisten di dalam pengharapan. Ya, kemudian saudaraku, di dalam masa sukar, di dalam masa yang berat, saudaraku, si pemazmur, ya, 71 18, dia berdoa minta kekuatan dan kuasa di saat bergumul. Ketika pemazmur menghadapi situasi yang sangat berat, saudaraku, Mazmur pasal 71 ayat 19 sampai 21, dia percaya bahwa kesulitan itu datang dari Tuhan, ya, datang dari Tuhan. Kemudian saudaraku, kalau kita baca dalam Mazmur pasal 71 ayat 22 sampai 24, di saat sukar, di masa sedihnya, dia tetap berjanji untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Nah, kurang lebih Mazmur pasal 71 isinya seperti itu, saudara. Nah, di dalam pengajaran saya pada sore hari ini, saya tidak akan mengeksposisi berdasarkan urutan ini karena berhubung waktu, saudaraku, ya. Saya kalau di pengajaran ini saya bagi menjadi 5 pelajaran, saudara. Tapi saudaraku, saya akan memberikan kepada saudara hal-hal yang sangat mendasar dari Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai 13. Baik, silakan diklik lebih lanjut. Ya, diklik. Nah, saudaraku, di dalam Mazmur pasal 71 ayat yang 9, ya, dikatakan begini. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Nah, saudara, si pemazmur ini lagi sedang menyatakan sebuah kesedihan, keprihatinan tentang dirinya. Dan dia berteriak pada masa susahnya ini, pada kesukaran yang amat luar biasa. Dia bilang, Tuhan, aku ini udah tua. Jangan buang aku. Jangan tinggalkan aku. Ini aku sudah tua ini. Kekuatanku ini sudah makin habis. Secara fisik aku sudah makin lemah. Jangan tinggalkan aku, Tuhan. Nah, itu yang diminta oleh si pemazmur. Jadi, saudara, kalau kita membaca di dalam ayat ini, saudara, Tuhan itu mengizinkan untuk kita menangis. Tuhan mengizinkan kita untuk kita meratap. Tuhan mengizinkan untuk kita berteriak tentang pergumulan yang datang dari hati kita kepada Tuhan.
Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengerti dan menerima dan ingin memeluk kita semua di masa-masa yang sangat sukar ini. Nah, sekarang pertanyaan begini, saudaraku ya. Apakah teriakan yang dinyatakan oleh si pemazmur ini menggambarkan satu, silakan diklik, ini menggambarkan satu kebingungan atau sebuah teriakan kepercayaan, teriakan keyakinan, teriakan kepastian begitu. Ya, memang saudaraku kalau kita hanya membaca di dalam ayat yang ke-9 ya, seolah-olah si pemazmur ini lagi sedang bingung, ya, lagi sedang kacau begitu, ya. Tapi kalau kita mau melihat suatu di dalam ayat selanjutnya, ya sebenarnya si pemazmur ini tidak lagi sedang bingung. Justru di dalam sebuah kesedihan yang amat mendalam, dia bisa meyakini bahwa Tuhan yang dia percaya dapat dipegang, gitu, dapat dipegang, ya dapat dipercayai, dapat diyakini begitu, ya. Mari bersama-sama kita membaca ayat ini saudaraku ya, di dalam ayat yang kelima, silakan diklik. Mazmur pasal 71 ayat yang kelima. Si pemazmur mengatakan seperti ini, di dalam situasi yang sangat berat dalam hidupnya. Dia katakan begini, sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Perhatikan kata kepercayaanku, yaitu di dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata miftahi. Itu dari kata mita. Nah, saudaraku, kata mita ini itu mempunyai 4 arti yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya, saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama itu adalah berarti kepercayaan. Yang kedua berarti keyakinan. Yang ketiga berarti kepastian. Yang 4 itu berarti rasa aman. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh seseorang tentang Tuhan. Saya percaya kepada Yesus. Nah, itu kepercayaan. Keyakinan itu adalah sesuatu yang datang dari hati. Jadi bukan keluar dari mulut, tapi hati saya yakin bahwa Dia dapat menyelamatkan saya. Kepastian itu apa artinya? Kepastian itu adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, secara keilmuan, dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Sehingga suatu kalau kita sudah percaya pada Yesus, kita punya keyakinan yang keluar dari hati bahwa Dia dapat menyelamatkan saya, dan Yesus dapat dibuktikan secara ilmiah, maka akan muncul rasa aman. Nah, itu contoh. Ya, nah coba kita lihat bersama-sama. Ya, ada 4 jenis orang yang berkaitan dengan kepercayaan. Ya, ada 4 jenis orang. Yang pertama adalah kepercayaan palsu. Ya, ini kepercayaan palsu. Ya, orang-orang yang memiliki kepercayaan palsu, suatu dia adalah orang yang, saya ambil contoh begini ya, saya percaya pada Yesus. Saya yakin dalam hati saya bahwa saya ini pasti masuk surga. Tapi tidak pasti dalam pengertian begini. Saya kok nggak yakin ya? Saya nggak pasti ya bahwa firman Tuhan itu atau kebangkitan Kristus atau kematian Kristus itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga akhirnya ini merupakan sebuah kepercayaan palsu. Dia cuma hanya percaya pada Yesus, yakin di hati, tapi dia nggak bisa membuktikan secara ilmiah. Nah, kepercayaan semu. Nah, ini kepercayaan semu, saudaraku ya. Kepercayaan semu. Dia tidak yakin dan plus itu pasti. Jadi dia percaya pada Yesus, tapi hatinya nggak yakin nih, ya. Apakah Yesus menyelamatkan saya? Mudah-mudahan. Tapi dia bisa pastikan, dia bisa buktikan bahwa Yesus itu memang tercatat dalam Alkitab, tercatat dalam sejarah. Nah, ini disebut dengan kepercayaan semu. Nah, yang paling gawat ini adalah kepercayaan kosong. Ya, dia percaya pada Yesus, ya, bersumber dari ketidakyakinan dan ketidakpastian. Nah, ini yang disebut dengan kepercayaan kosong. Coba tanya sama diri Anda sendiri, Anda pada posisi yang mana? Ya, kepercayaan sejati itu apa? Suatu kepercayaan sejati. Kepercayaan sejati itu adalah saya percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, keluar dari mulut saya. Dan saya yakin di hati saya bahwa Dia adalah pribadi yang telah menebus dosa saya. Dan saya tahu pasti bahwa kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, itu merupakan sebuah kepercayaan sejati yang mendatangkan rasa aman. Nah, kalau kita membaca di dalam Mazmur 71 ayat 3, kalau kita lihat dari rumusan ini, suatu, maka si pemazmur ini menggambarkan sebuah kepercayaan yang sejati. Ya, kita lihat suatu ya, kepercayaan itu dalam warna hijau. Ya,
Dia percaya pada engkau. Engkau itu menunjuk pada satu pribadi, sahabat yang sangat dekat. Ya. Terus kemudian dia bilang yakin bahwa pribadi ini, saudaraku ya, pribadi ini, ya engkau ini, Tuhan ini dapat menyelamatkan. Dia punya keyakinan. Sepasti apa, saudaraku? Nah, itu pasti tuh yang dalam huruf merah. Gunung batu. Gunung batu, saudaraku, ini merupakan sebuah istilah militer waktu itu. Yang namanya gunung batu itu nggak bisa berubah-berubah, saudaraku. Tetap tegar, tetap ada di situ. Gempa bumi, badai, menimpa, saudaraku, itu tetap ada di situ. Dan biasanya gunung batu itu, saudaraku, menjadi sebuah tempat strategi pertahanan militer yang terbaik pada saat itu. Ya, karena posisinya tinggi, saudara. Sangat sulit untuk dijangkau ke atas. Ya, musuh-musuh itu akan sangat sulit. Nah, biasa saudaraku, kalau bangsa Israel, saudaraku, dalam pertempuran, dia terdesak mundur, saudaraku, kalau lari ke gunung batu, saudaraku, minimal dia aman. Musuh itu dia akan bisa menghancurkan, saudaraku. Ya, nah, terus gunung batu, saya pengen tanya, Gunung Pangrango Anda tahu nggak? Gunung Salak Anda tahu nggak? Halo? Ada nggak Gunung Pangrango? Ada nggak Gunung Salak? Ada, saudaraku. Dapat dibuktikan nggak? Dapat dibuktikan nggak? Dapat. Sehingga kalau dapat dibuktikan, ada kepastiannya nggak? Ada. Kita bisa nggak pergi Gunung Pangrango? Bisa nggak, saudara? Bisa. Kenapa? Dapat dibuktikan, ada di peta. Begitu loh. Kalau kita naik pesawat terbang, itu kelihatan Gunung Pangrango. Kelihatan benar gitu loh. Itu dapat dipastikan, bisa dipastikan. Dan kita bisa ke sana. Haleluya, saudaraku. Saya ingin berita pada saudara, setiap kita yang percaya pada Yesus, yakin keselamatan ada pada Yesus. Saya ingin berita pada saudara bahwa Yesus itu adalah pribadi yang pasti. Saya ingin beritahu saudara, kematian Kristus di atas kayu salib bukan dongeng. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati bukan dongeng. Anda tahukah? Yang namanya kesejatian iman Kristen itu dibangun bukan atas dasar moral, bukan dibangun atas dasar keagamaan, ya, atau tradisi-tradisi agamawi. Kekristenan itu dibangun atas dasar kebangkitan Kristus, atas dasar kematian Kristus dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Suku, kalau saya debat sama orang-orang seberang, suku ya, kadang-kadang saya tidak pakai Alkitab, suku, untuk membuktikan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menggunakan ilmu pengetahuan, saya menggunakan sejarah yang ditulis oleh Tacitus, yang ditulis oleh Josephus. Ini mereka bukan orang-orang Kristen, saudara, tapi mereka membuktikan, mereka menulis dalam sejarah bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Saya ingin tanya kepada saudara, kalau Yesus kematiannya, kebangkitannya adalah sesuatu yang pasti, apakah itu menggoncangkan hatimu untuk kau yakin? Sehingga akhirnya memunculkan sebuah pengakuan iman bahwa Yesus adalah pria sejatiku yang sempurna. Dan dia adalah pribadi yang membuat saya menjadi aman di tengah kesukaran. Menjadi tenang di tengah badai COVID ini. Ya, nah, saudara, sudahkah kita memiliki sebuah kepercayaan yang sejati? Buat saya begini, saudaraku ya. Pria sejati dan kepercayaan sejati adalah hal yang sama. Bisa kita katakan sama-sama, saudaraku? 1, 2, 3. Menjadi pria sejati dan memiliki kepercayaan sejati adalah hal yang sama. Ya, kalau ada pria sejati tapi kepercayaannya palsu, itu aneh, itu pria aneh, saudara. Ada yang mengatakan bahwa saya pria sejati tapi kepercayaannya semu, itu aneh. Ada orang mengaku saya pria sejati tapi kepercayaannya kosong, itu lebih aneh lagi. Ya, jangan-jangan ini musuh dalam selimut, saudara. Ya, ngaku-ngaku percaya Yesus tapi sesungguhnya ya dia tidak yakin pada Yesus. Ya, dia tidak bisa pasti di dalam kebenaran begitu. Ya, ini musuh dalam selimut, saudara. Setiap kita harus menjadi orang yang disebut sebagai pria sejati yang memiliki kepercayaan sejati. Nah, sekarang pertanyaan ini begini, saudara. Seberapa berat sih si pemazmur ini menghadapi kesulitan, sehingga kepercayaan sejatinya ini dapat menopang dia, membuat dia tegar berdiri di masa sukar. Seberapa hebat kebenaran
Yang si pemazmur catat ini, saudara. Nah, saudara, si pemazmur ini, Mazmur 71 ini pada umumnya percaya, para umum penafsir itu percaya ini tidak ditulis oleh Daud, ya, tapi oleh orang yang sangat mengenal Daud. Ya, dia tahu betul kehidupan Daud secara detail, mulai dari muda sampai tua. Nah, karena Mazmur 71 ini dikatakan, jangan tinggalkan aku pada masa tuaku. Jadi dia lagi sedang menggambarkan secara syair kesulitan pergumulan yang dihadapi oleh Daud di masa tuanya. Daud itu memiliki banyak kesulitan, banyak pergumulan. Ya, pada masa muda dia pernah berhadapan dengan singa. Ya, pada masa dia pemuda, ya remaja, ya dia menghadapi singa. Waktu pemuda, dia berhadapan dengan kekuatan raja yang bernama Saul. Nah, ketika dia pada masa tua, dia berhadapan dengan lebih berat daripada Saul, lebih berat dari singa, lebih berat dari apapun, Mari bersama-sama kita lihat klik ya, silakan klik, saudaraku, ya diklik. Nah, saudaraku, Mazmur pasal 71 ini, ya, ini merupakan satu bentuk syair yang gambaran latar belakangnya itu tercatat dalam 2 Samuel pasal 15. Jadi saat di mana Daud itu usianya sudah tua, ya sudah tua. Ya, soalnya di dalam 2 Samuel pasal 15 itu gambarannya Daud itu kehilangan kedudukannya sebagai raja. Ya. Yang kedua, suatu kehilangan istana dan hartanya. Yang ketiga, suatu kehilangan ketenarannya sebagai strategi militer. Dulu Daud itu dikenal sebagai seorang yang lebih hebat dari Saul. Ya, kalau Saul itu membunuh di dalam medan perang, ya, dia bisa membunuh lawan itu beribu-ribu. Tapi Daud itu berlaksa-laksa. Dia adalah orang yang lebih hebat dari Saul di dalam dunia militer. Tapi pada saat 2 Samuel pasal 15, dia kehilangan ketenarannya, saudara. Yang keempat, dia kehilangan masa mudanya yang gagah secara fisik. Ya, karena dia sudah tua, saudara. Saya ingin katakan begini, setiap kita di tempat ini pasti akan mengalami sebuah proses penuaan. Betul? Betul nggak? Siapa di sini usianya sudah tua, ya, umur 60-an gitu ya, kayak model-model saya gitu ya. Saya ini 56, rambut sudah mulai putih dan sebagainya, ya. Sudah mulai tua, Saya dulu kalau naik mobil dari Jakarta bisa sampai Malang, ya, kurang lebih 20 jam. Tapi ketika saya sudah berumur 40-an, ketika saya naik mobil, yang namanya tubuh ini, yang namanya fisik ini nggak bisa dibohongin, saudara. Sampai Cirebon saya ngantuk, saya tidur. Sampai Malang, itu butuh kurang lebih 2 hari, baru sampai. Ya, fisik itu nggak bisa dibohongin, saudara. Ya, Daud tuh kehilangan kekuatan fisiknya, saudara. Nah, begini, ya. Ini di dalam teori counseling, ya. Kalau seseorang setelah kehilangan kedudukan dalam pekerjaan, dia kehilangan uangnya, dia kehilangan ketenarannya di dalam berstrategi dalam dunia usaha, ya, dalam dunia pelayanan, dalam hal apapun, saudara. Dia mungkin kehilangan kekuatan fisiknya. Ini masih dapat ditolong kalau dia memiliki keluarga yang kuat. Ini masih bisa ditolong kalau dia memiliki keluarga yang sangat sayang sama dia. Masih bisa ditolong, saudara. Tapi tidak dengan Daud. Ya, Daud itu sudah kehilangan kedudukannya, hartanya, strategi militernya, fisiknya. Dia juga kehilangan keluarganya. Kenapa saya katakan kehilangan keluarganya, saudara? Sangat mengerikan, saudara. Justru yang mengkudeta dia itu anaknya sendiri yang bernama Absalom. Anaknya sendiri yang bernama Absalom. Saudara, saya katakan begini. Pergumulan kita saat ini yang dihadapi, pergumulan yang dihadapi oleh kita pada masa pandemi ini, oleh karena virus corona, ya, itu bisa membuat kita mungkin kehilangan kedudukan. Ada nggak di sini yang diberhentikan dalam pekerjaan? Karena virus corona ini, gaji kita dipotong, harta kita hilang setengah, saudara. Dan bahkan, karena pengeluaran kita lebih besar, makin lama uang kita makin habis. Pada masa pandemi COVID ini, banyak orang yang pintar-pintar, yang hebat dalam dunia dagang, hebat dalam pekerjaan, lumpuh total, kehilangan tuh strateginya, kehilangan tuh kemampuannya. Ya kan?
kehilangan masa muda yang gagah atau fisiknya. Nah, kadang-kadang saudaraku, virus itu masuk ke tubuh seseorang. Kita kena penyakit, saudaraku, kita sakit, kita jadi lemah. Ya, tapi bersyukur kalau masa COVID ini, kalau keluarga Anda masih utuh, keluarga Anda masih mencintai Anda, keluarga Anda masih bisa menopang, saudara. Haleluya, Anda punya kekuatan lewat keluarga. Daud, saudaraku, adalah seseorang yang kehilangan semuanya. Tapi kenapa dia bisa berdiri, saudara? Karena dia percaya pada Tuhan. Dia memiliki sebuah kepercayaan yang sejati. Dia percaya kepada Tuhan yang adalah sahabat yang dekat dengan dia. Dia yakin akan keselamatan yang dapat diperoleh oleh Tuhannya. Dan dia pasti tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan. Karena sepasti gunung batu. Sepasti bukit batu. Nah, saudara, mari bersama-sama di masa sukar kita tetap benar dengan cara kita memiliki kepercayaan sejati di masa yang sukar. Saya berdoa, saudaraku, apapun yang hilang dalam hidupmu ketika masa COVID ini, jangan sampai engkau kehilangan kepercayaanmu yang sejati. Saya ulangi lagi, saudaraku, jangan sampai kita semua di tempat ini kehilangan kepercayaan yang sejati. Segala sesuatu boleh hilang, tapi jangan sampai kepercayaan sejati itu hilang. Karena itulah satu-satunya sandaran kita, saudara. Baik, sekarang kita lihat yang kedua. Ya, yang kedua. Oke, ini saudaraku ya, seorang Kristiani adalah seorang yang tidak kehilangan apa-apa di saat sukar melanda karena kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, yuk sama-sama kita ucapkan kalimat ini, saudaraku. 1, 2, 3. Seorang Kristiani adalah seseorang yang tidak kehilangan apa-apa di saat sukar melanda karena kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak kehilangan apa-apa, saudara. Ya, baik. Sekarang kita lihat poin yang kedua. Mazmur pasal 71 ayat yang ke-9. Silakan kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sekali lagi, saudaraku, pertanyaannya, saudaraku, apakah ini adalah merupakan sebuah jeritan tanpa pengharapan, saudaraku? Sebuah jeritan keputusasaan? Mari bersama-sama kita lihat. Ya, silakan diklik. Ya. Apakah ini teriakan putus asa atau teriakan pengharapan? Saudaraku, apa sih cirinya orang yang putus asa? Anda bisa gambarkan? Anda pernah ketemu sama orang yang putus asa ketika dia bekerja? Orang yang putus asa ketika dia bekerja, pasti pekerjaannya tidak akan berkembang. Menurun, itu sudah dapat dipastikan, saudara. Seorang yang putus asa di dalam belajar, pasti dia tidak akan bisa naik kelas, saudara. Bahkan mungkin dia akan turun dalam ilmu pengetahuannya. Anda pernah melihat orang yang putus asa di dalam dunia dagang? Orang yang putus asa dalam dunia dagang, saudara, bukan usahanya makin berkembang, usahanya makin habis. Orang yang putus asa, cirinya, saudara, adalah makin habis hidupnya. Makin habis pelayanannya. Makin habis pujiannya. Makin habis kekuatannya. Itu orang yang putus asa. Karena tidak ada daya juang. Tapi beda dengan orang yang punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan, mungkin dia punya kemampuan yang kecil. Tapi orang yang punya pengharapan mungkin modalnya kecil, tapi karena dia punya pengharapan, saudaraku, maka modal yang kecil itu akan bertambah makin banyak. Itulah orang yang punya pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih itu merupakan triangle, ya, segitiga emas yang harus dimiliki oleh orang percaya. Pengharapan itu penting sekali. Mari bersama-sama kita lihat ayatnya, saudaraku, ya. Mari bersama-sama kita lihat. Silakan diklik. Ya, ayat 8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saudaraku, tadi di dalam ayat yang ke-9, kita lihat apa, saudaraku, ya? Di dalam ayat yang ke-9 ada kesedihan. Ya, Tuhan izinkan itu boleh kamu utarakan. Tapi setelah itu, saudaraku, apakah si pemazmur dikuasai oleh kesedihan? Dikuasai oleh
kehancuran hidup oleh keputusasaan. Enggak. Karena kepercayaannya sejati. Dia akhirnya memiliki sebuah pengharapan yang membuat dia mulutnya penuh dengan pujian. Bukan penuh dengan caci maki. Bukan penuh dengan kepahitan. Bukan penuh dengan dusta. Ingat saudaraku ya, salah satu dosa dari 5 dosa yang membuat pria itu tidak maksimal dan mengalami kehancuran hidup adalah dosa mulut. Dosa bersungut-sungut, bukan? Si pemasmur ini saudaraku, dia sedih, tapi dia tidak mau dikuasai oleh kesedihan. Oleh karena pengharapan yang sejati, kepercayaan yang sejati, dia akhirnya memenuhi mulutnya dengan pujian dan penghormatan kepada Tuhan sepanjang hari. Tapi nggak cukup loh, saudara. Nggak cukup loh. Coba saudara baca ayat 14. Ayo kita baca 14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi aku senantiasa mau berharap. Ada berharap di situ, saudara ya. Dan sama-sama kita katakan, menambah puji-pujian kepadamu. Lihat saudara, mulutnya udah penuh pujian nih. Nanti, besok aku akan tambah lagi pujian itu. Bukan makin berkurang. Hanya orang yang berputus asa, pujian kepada Tuhan akan berkurang. Hanya orang yang putus asa, mulutnya akan penuh dengan kepahitan. Hanya orang yang putus asa akan memiliki mulut yang penuh dengan caci maki. Tapi kalau orang yang hidupnya memiliki sebuah kepercayaan sejati, itu akan mengakibatkan dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, pujiannya akan makin bertambah kepada Tuhan. Suatu konteks waktu itu memang di dalam konteks bait Allah, suatu orang awam tidak bisa melayani. Ya, mereka datang hanya bisa memuji, menari gitu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam perjanjian baru, suatu kita adalah para imam. Ya, kita ini para imam yang melayani bait suci, ya, dengan karunia Tuhan berikan kepada kita. Bukan saja lewat pujian, tapi lewat talenta kita, lewat karunia kita. Ada orang yang punya karunia bahasa roh, ada orang yang punya karunia berdoa, ada orang yang punya karunia memimpin. Saya ingin ingatkan kepada saudara, biarlah pada masa pandemik ini justru memicu kita. Masa pandemik ini menjadi sebuah katalisator buat kita untuk membuat pelayanan kita makin bertambah. Kalau dulu saudara melayani dalam soal pembusukan berkurang, makin bertambahlah. Itu orang yang punya pengharapan. Kalau dulu saudara kalau memberi cuma 1.000 perak, 2.000 perak, sekarang tambah jadi 1 juta, begitu loh. Untuk mendukung kegerakan pria sejati. Begitu loh. Persembahannya jangan dari dulu cepeceng, ya 10.000, begitu ya 5.000, tambahlah, gitu loh. Itu akan membuat iman Kristen unik dan sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Orang kalau pada masa pandemi ini suatu kalau pengeluarannya untuk mendukung hal-hal yang baik semakin sedikit itu wajar. Tapi kalau ada orang yang bisa memberikan persembahan di masa pandemi ini semakin besar, itu bukan biasa, itu luar biasa. Itu bukan bodoh, itu beriman di dalam Tuhan. Itu punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya berdoa, saudaraku, di dalam masa pandemi ini, bertambahlah pujian. Amin. Bertambah-tambahlah semakin kau melayani Tuhan. Bertambah-tambahlah semakin kau melayani istri dan anak-anakmu di rumah. Jangan justru masa pandemi ini saudara gunakan tidur-tiduran di rumah, ya malah istri dibikin susah. Ya, maka nggak heran suku di Wuhan, ya ketika masa pandemi ini terjadi, suku angka perceraian naik 300%, saudara. Karena suaminya nganggur di rumah, marah-marah di rumah, ngoceh-ngoceh di rumah, ya nggak lakukan apa-apa di rumah, itu ayah yang bertindak lamban, saudara. Justru masa pandemi ini, ketika banyak pria udah nggak bisa lagi bekerja, mungkin dibagi shift ya, seminggu sekali ya di kantor, seminggu sekali di rumah. Justru waktu di rumah semakin banyak kalau engkau melayani keluarga. Layanilah seperti engkau melayani Tuhan. Semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Apalagi saudara kita lihat, silakan diklik. Ya, nah saudara kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-17, ya. Ini saudara ya, kalau kita baca 17, ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang, aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Sekarang itu maksudnya apa, saudara? Pada masa dia tua,
Sekarang ini pada saat si Daud ini menghadapi pergumulan sangat berat, dia masih tetap menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi pada masa pergumulan sangat berat ini, saudaraku, dia tidak menggosipkan tentang presiden, gitu ya. Dia tidak bikin hoax, begitu ya. Tapi dia menceritakan fakta perbuatan Tuhan yang ajaib. Sejak dia kecil, sejak dia remaja, sejak dia muda, dia ingat, saudara. Dia ceritakan. Ya, dalam pelarian sudah pasti ada beberapa orang yang mendampingi dia. Dia ceritakan kepada para pendampingnya apa yang Tuhan lakukan waktu dia muda. Dia ceritakan supaya pendampingnya pun juga bisa mendapatkan kekuatan. Saya beritahu pada saudara, hai pria-pria, jadilah saudara seperti seorang nabi yang kokoh di tengah keluargamu. Waktu masa pandemi ini, saudara, ceritakanlah kebenaran Tuhan. Ceritakanlah tentang mukjizat yang pernah engkau lakukan, perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Ceritakanlah kepada istrimu, ceritakanlah kepada anak-anakmu. Saudara, saya kurang lebih berapa tahun yang lalu, saya pelayanan pria sejati di China, kurang lebih tepatnya sekitar 7 tahun yang lalu. Nah, itu pada hari Jumat, Sabtunya saya mesti pulang ke Jakarta. Hari Jumat saya tiba-tiba ditelepon oleh sebuah gereja di Surabaya. Pak Hengki, bisa nggak pelayanan di gereja kami? Begitu. Kami perlu Pak Hengki karena mesti menggantikan seseorang. Ini gereja yang sangat besar, saudaraku ya. Udah saya bilang, saya nggak bisa, Pak. Saya ini ada di China, besok saya pulang ke Jakarta. Dan saya nggak punya tiket untuk pergi ke Surabaya, begitu. Lalu orang itu bilang begini, itu nggak jadi masalah, Pak. Nanti kami akan belikan tiketnya sekarang juga. Yang penting Bapak bersedia nggak? Ya, akhirnya saya bersedia untuk membantu. Ya, saya bilang nanti Senin saya mesti segera pulang. Ya, akhirnya dibelikan tiket connecting-nya. Sehingga waktu Sabtu itu saya sudah punya 2 tiket, ya, tiket ke Jakarta, lalu kemudian tiket ke Surabaya, lalu kemudian Surabaya ke Jakarta lagi pulang. Nah, singkat cerita, pada hari Sabtu saya ini masuk ke airport untuk pulang, itu sekitar jam 1-an saya sampai di airport Peitu, di Guangzhou, ya. Cap paspor, masuk ke dalam, tinggal menunggu pesawat Garuda itu terbang. Nah, waktu saya berjalan-jalan, tiba-tiba sepatu saya robek, terbuka, menganga begitu loh. Jadi solnya sama itu menganga gitu loh, kayak ketawa. Saya kaget, saudara. Waduh, ini gimana sepatu saya robek nih, ya kan? Saya pengen khotbah besok di hari Minggu di Surabaya, ini sebuah gereja yang sangat besar gitu loh. Robek sepatunya. Lalu saya coba berusaha cari di dalam. Saya nggak tahu apakah tokonya tutup atau enggak, saya nggak tahu. Sebetulnya saya cari dasi ada, baju ada, minyak wangi ada, tapi sepatu kagak ada, gitu loh. Sepatu kagak ada, saudara. Waduh, saya kelabakan. Saya bilang kalau di Jakarta juga nggak mungkin, karena pesawat saya connecting, saya dari internasional pasti akan lari ke mana ke domestik gitu loh. Nggak mungkin saya bisa keluar begitu. Kalau saya sampai beli di Surabaya juga nggak mungkin, karena sampai Surabaya itu jam 11 malam, mall pada tutup semua, bisa lebih dari jam 11 malam. Dan betul waktu itu saya sampai Surabaya itu kurang lebih 1:30 pagi, saudara. Wah, ini gimana ini Tuhan? Tiba-tiba firman Tuhan muncul dari hati saya. Sampai saat ini kamu belum minta satu pun dalam namaku, mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Ini firman Tuhan yang dulu saya sangat hafal di dalam jaminan jawaban doa. Saya bilang, Tuhan, besok saya akan melayani Engkau. Saya akan menyampaikan firman-Mu. Tapi sepatuku rusak, Tuhan. Ya, saya nggak mau, Tuhan, Engkau dipermalukan ketika saya berkhotbah dengan sepatu yang rusak ini. Kiranya Tuhan menolong saya. Dalam nama Yesus, amin. Ketika saya berdoa, saya tenang, ya. Waktu saya jalan-jalan, tiba-tiba ada yang panggil saya, Pendeta Hengki. Loh, saya kaget, saya manggil saya. Yang manggil saya itu rupanya itu adalah anak rohani saya, yang namanya Gunawan. Rupanya dia tuh seorang pilot, ya. Dia seorang pilot yang memang sudah cukup lama di Garuda. Waktu saya ketemu dia, saya kaget, saudara. Ya, saya kaget karena dia sudah kapten penuh, itu sudah berempat di sini, Ya, tapi saya lihat wajahnya, saya lihat bajunya, keren sekali. Saya lihat ke bawah, saya lihat sepatunya, saudara. Saya tanya, Bun, sepatu kamu nomor berapa? Dia bilang, sepatuku nomor 42, Pak Hengki. Wah, dalam hati, Tuhan, terima kasih. Engkau menjawab doaku.
Lalu kemudian suatu saya bilang sama Gunawan, Gun, aku pinjam sepatumu ya, saya ceritakan latar belakangnya. Lalu dia bilang, oke, nggak apa-apa Pak Hengki, pakai aja sepatu saya. Singkat cerita, aku tukar sepatu. Saya pulang Surabaya dengan tenang, lalu kemudian saya balik. Waktu balik, saya bilang, Gun, saya minta tolong sepatu saya yang rusak itu ditukar lagi. Ini Gunawan, anak rohani saya bilang begini, nggak usah Pak Hengki, nggak apa-apa. Itu sepatu itu mahal, tuh buat Pak Hengki aja. Yang ini nanti saya buang. Enggak, saya perlu sepatu itu. Untuk apa Pak Hengki, itu sudah rusak kok? Enggak. Saya ingin menjadikan sebuah tanda untuk saya satu saat menceritakan kepada anak-anak saya. Apa yang terjadi yang Tuhan tolong dalam hidup saya. Oh, dia ngerti, saudara. Akhirnya sepatu itu dibalikin. Satu kali, anak saya lagi sedang bergumul untuk studi di luar negeri. Dia menghadapi kebingungan tentang dana dan sebagainya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, ya saya tahu kekuatan saya. Saya nggak mungkin support anak saya, ya, untuk bisa studi di luar negeri. Lalu kemudian saya ambil sepatu. Saya bilang, ini sepatu, nak, kamu lihat. Lalu dia bilang, ada apa ini Pak? Saya ceritakan, bagaimana Tuhan menjawab doa Papa. Ini keajaiban Tuhan yang saya ceritakan, Lalu anak saya menangis. Terima kasih Papa. Dengan sepatu ini cukup buat saya tenang untuk menghadapi masa depan saya. Aku dalam masa pandemi ini, milikilah iman yang benar. Ceritakanlah keajaiban Tuhan yang pernah engkau alami. Jangan pernah tutup mulut. Bahkan begitu ya, kalau kita baca ayat 18, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ada kemungkinan waktu ayat 17 itu menggambarkan si Daud itu masih belum putih rambutnya. Kayak saya begitu ya, agak sedikit hitam-hitam begitu. Tapi ayat 18 begini, nanti kalau aku sudah sampai masa tuaku, sampai rambutku putih semuanya. Umur 80 tahun, umur 90 tahun. Aku akan tetap memberitakan kuasa-Mu, keajaiban-Mu kepada anak-anakku. Jangan menjadi pria, jangan menjadi ayah yang bertindak lamban. Ceritakanlah keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan saya percaya ke depan nanti, walaupun kita menghadapi masa pandemi, new normal yang baru, keajaiban Tuhan pasti akan tetap berlangsung. Ada amin, saudara? Ceritakanlah itu kepada anak-anakmu. Ceritakanlah itu kepada sebanyak mungkin orang, supaya mereka dikuatkan imannya, dikuatkan kehidupannya. Baik, yang terakhir, Yang terakhir, silakan diklik. Mazmur pasal 71 ayat ke-9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebuah pertanyaan, apakah ayat ini ada merupakan sebuah ayat yang sedang menggambarkan bahwa si pemazmur lagi sedang menghadapi situasi yang sangat berat, dan kemudian dia menyerah, saudaraku? Oh, tidak sama sekali. Saya akan diklik pada PPT yang ke-15, ya, halaman 15, ya. Apakah ini teriakan kekalahan atau teriakan kemenangan? Itu PPT halaman 15 ya. Ya sudah ini, oke. Ya, apakah teriakan putus asa atau teriakan pengharapan? Teriakan kemenangan, ya. Buat saya ini merupakan sebuah teriakan kemenangan. Mari kita lihat, klik lebih lanjut, ayat 20. Ya. Terus. Ya, ayat 20. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Tapi seringkali kita berpikir malapetaka itu dari siapa, saudara? Dari setan, bukan? Dari iblis, dari dunia. Tapi dalam Mazmur ini kita melihat sebuah pengakuan, malapetaka pun itu datang dari Tuhan. Wah, kalau seperti itu kita mengatakan, kalau gitu Tuhan kejam ya. Tuhan itu sadis ya. Tuhan itu, nggak ada pri kemanusiaan begitu. Cuman hanya punya pri ketuhanan. Ya, tapi nggak punya pri kemanusiaan begitu. Ya, kami mengalami malapetaka oleh karena COVID ini. Kami menghadapi penderitaan yang amat luar biasa. Tuhan itu kejam. Tunggu dulu, saudara. Tunggu dulu. Kita jangan berasumsi, ya.
Iman kita itu harus bersumber pada sebuah kepastian yang objektif, yang utuh, yang tidak boleh setengah-setengah. Saya ingin beritahu saudara, kalau iblis yang membuat malapetaka, tujuannya apa? Pertama, membunuh. Kalau iblis membuat malapetaka, tujuannya apa? Yang kedua, menghancurkan keluargamu, menghancurkan pelayananmu, menghancurkan masa depanmu. Itu kalau iblis yang membuat malapetaka. Jadi sangat mengerikan kalau saudara menghadapi malapetaka yang terjadi oleh karena iblis yang membuatnya. Tapi kalau kita membaca ayat yang ke-20, apakah malapetaka yang dialami oleh Daud itu datang dari iblis? Tidak, datang dari Tuhan. Mari kita lihat lebih lanjut. Silakan dibuka, silakan diklik lebih lanjut. Ayat yang ke-20. Kita lihat saudaraku ya, kita mesti punya kepastian. Iman kita bukan pada sebuah asumsi. Iman kita bukan berdasarkan pada satu yang setengah ayat. Mesti utuh secara konteks, saudaraku. Mesti utuh secara ayatnya. Jangan dipotong-potong. Ayat 20 katakan apa? Setelah Daud mengatakan bahwa malapetaka ini kesulitan datang dari Tuhan, tapi kita lihat ayat 20 ini. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Ayat 21. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Saudara, percayalah satu hal. Kalau Tuhan mendatangkan pandemi ini buat kita semua, Dia bukan lagi sedang ingin membunuh saudara, membunuh masa depan. Justru malah kesulitan pergumulan amat luar biasa ini. Dia seperti seorang bapa yang mau melatih kita, yang mau menghajar kita untuk kita menjadi pria sejati yang semakin lebih baik di dalam Kristus. Saudara, saya mengajak untuk kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Silakan diklik. Ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu termasuk kesukaran, pergumulan, penderitaan, pandemik ini. Tuhan bisa pakai ini ya untuk melatih kita, untuk mendatangkan kebaikan. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pergumulan, tantangan yang Tuhan berikan buat kita, malapetaka yang Tuhan berikan buat kita, cuma satu tujuannya, supaya kita bisa menjadi serupa dengan anaknya. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, sama-sama kita katakan, mereka itu juga dimuliakannya. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Mereka itu juga dimuliakannya. Ayub setelah menghadapi masa-masa pergumulan sangat berat, Tuhan memuliakan dia. Daniel ketika menghadapi masa-masa yang berat, Tuhan memuliakan dia. Musa ketika menghadapi masa-masa yang berat, Tuhan memuliakan dia. Nama-nama mereka dicatat sebagai pahlawan-pahlawan iman di dalam sejarah bangsa Israel. Dan tercatat dalam kitab Ibrani. Saudara, percayalah bahwa malapetaka, bahwa segala pergumulan, kesulitan yang kita hadapi, kalau Tuhan yang mendatangkan itu untuk kebaikan kita. Jangan pernah kita merasa kalah. Jadilah pemenang di dalam Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, ya, yang terakhir, ya, ada kesimpulan saya. Teriakan ayat 9 ini itu lahir dari sebuah keyakinan. Pasti sifatnya dan pasti pertolongannya. Teriakan tadi suatu itu menggambarkan sebuah pengharapan, tidak berkurang namun bertambah dalam memuliakan Tuhan. Yang ketiga, keberhasilan. Di tangan Allah, malapetaka dapat dipakai untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang percaya. Sebagai sebuah penutup, saudaraku, saya ingin katakan sebuah kalimat yang sangat penting. Saudara, tak kala kita kehilangan harta, kita tidak kehilangan apa-apa, saudara. Tak kala kita kehilangan posisi, kita tidak kehilangan apa-apa, saudara. Tapi tak kala kita kehilangan Tuhan dan pengharapan kepercayaannya, kita kehilangan segala-galanya. Walaupun kau kaya dan hebat, pintar, dan sebagainya. Engkau kehilangan segala-galanya.
Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang memberikan kepada kami sebuah hati bersandar kepada sesuatu yang benar di masa sukar ini, agar kami tetap tegar menghadapi pergumulan hidup. Tuhan, hari-hari begitu banyak pria yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan uangnya, kehilangan ketenangannya, kehilangan kekuatan fisiknya, bahkan kehilangan anggota keluarganya. Tuhan, kuatkan kami, agar kami tidak kehilangan Engkau. Dan kami percaya, di dalam Kristus yang mencintai kami tidak akan pernah kehilangan sahabat kami yang terbaik. Engkaulah pria sejati kami yang sempurna, yang terbaik, yang mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap pria sejati yang mendengarkan hari ini. Biarlah firman ini mereka boleh ingat, dan Tuhan kuatkan mereka. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Oke, sebelum saya serahkan kepada host, izinkan saya nanti mungkin 6:30 saya harus leave, karena nanti jam 7 saya ada pimpin camp di gereja Kalimantan Barat, saudara, camp keluarga pasangan suami istri. Ya, jadi saya harus ada jam 7 sebelumnya untuk persiapan segala sesuatu, dan nanti mungkin akan ada arahan dari para panitia. Oke, terima kasih, serahkan kepada host. Ya, terima kasih pada Pak Pendeta Hengki Setiawan. Kiranya kita semua diberkati oleh firman yang di-sharingkan oleh Pak Pendeta Hengki Setiawan pada hari ini. Tetap tegar dan benar di masa sukar, dengan kita memiliki kepercayaan yang sejati, yaitu kepercayaan pada Kristus. Karena kesempurnaan seorang pria dan kesempurnaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Seorang pria sejati bukanlah seorang yang tidak pernah gagal, namun seorang yang tidak pernah menyerah dalam berharap kepada Tuhan, sekalipun dalam masa sukar. Amin, Bapak-bapak, bro and brothers. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati? Yes. Yes. Ya, ini kita masih ada waktu lebih. Mungkin saya memberikan kesempatan pada 1 atau 2 orang, mungkin bapak-bapak atau bro atau brothers yang mau menyampaikan kesaksian mungkin, atau menanggapi firman dari Pak Pendeta Hengki Setiawan tadi. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Saya mau bersaksi. Saya diteguhkan dengan khotbahnya Bro Hengki. Ya, karena saya ngalamin memang masa-masa gini. Ya, saya kalau menurut profesi saya sebagai kontraktor dari Januari sampai hari ini tuh tidak ada kerjaan. Ya, sebagai kepala keluarga tentunya bukan satu hal yang mudah saya lewati ini. Ya, ada kegalauan, kemudian juga ada rasa malu kepada istri, kepada anak-anak. Memang Tuhan cukupi dari penghasilan istri saya, dari praktek dokter gigi, Tuhan cukupi. Tapi sebagai pria, sebagai kepala rumah tangga, apalagi kita pria sejati, kita tentunya nggak bisa terima, nggak mudah terima kenyataan itu. Ya, saya bukannya diem, saya coba jalanin apa termasuk kemarin waktu bansos minyak, gula itu saya coba jalanin 3 bulan saya jalanin, tapi hasilnya zero. Ya, saya sebenarnya secara ini sempat juga nyerah sih enggak, cuman maksudnya ini apa maksud Tuhan nih, kenapa diizinkan kayak gini, sampai istri saya bilang, ayo Pak doa tanya Tuhan kenapa. Udah saya bilang, udah tanya Tuhan, terus jawaban Tuhan apa? Tuhan diam aja nggak jawab apa-apa, saya bilang. Ya ada ada istri saya kan dia tergabung di dalam bisnis asuransi ya. Sahabat saya datang suatu hari, dia bilang istrinya pun gabung, dia support. Wah, saya bilang, wah ini saya dapat rema dari situ, saya support. Ya akhirnya saya jadi sejak saat itu sampai hari ini saya lebih sangat konsen bisa dibilang di asuransi, ya asuransi kesehatan jiwa dan kesehatan. Jadi saya bersyukur, dan itu juga bukan sesuatu yang mudah. Ya, 3 bulan saya tidak closing. Ya, 3 bulan tidak ada ini. Saya berdoa terus, ada satu kawan dekat, saya berharap dia masuk. Ternyata
Dia mau jual rumah, saya bantuin jual. Begitu udah rumahnya terjual, dia ambilnya sama orang lain. Ya, itu buat saya sempat terganggu juga hati saya. Tapi istri saya bilang mungkin dia juga serba salah. Iya, memang dia bantu dijual rumahnya, kemudian transaksi dibantu oleh salah satu bank swasta, dan orang itu yang bilang kamu ambil mas saya, ya udah, jadi dia serba salah diambil. Nah, tetapi puji Tuhan, saya percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup kami sekeluarga. Ya, sekalinya saya dapat nasabah, dalam satu hari saya dapat 3 orang nasabah dan sudah closing dan sudah bayar. Saya sangat bersuka cita. Saya percaya kalau dipikirin secara pikiran, aduh berat banget. Saya nggak sanggup saya. Hampir 11 bulan saya lewati dan hampir no income. Ada tapi kecil sekali, jauh bener sama penghasilan saya sebagai seorang kontraktor gitu kan. Nah, saudara, teman-teman semua mungkin juga ada yang ngalamin seperti saya, ada mungkin juga lebih parah. Mari kita tetap percaya sama Tuhan. Ingat Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu aja, semoga tetap menguatkan. Pak Hengki, thank you. Bro, thank you sudah bagikan kebenaran firman Tuhan dan menguatkan. Tuhan berkati. Ya, saya ingatkan lagi untuk kita semua, kita mungkin bisa kehilangan uang. Kita mungkin bisa kehilangan kesehatan. Kita mungkin bisa kehilangan pekerjaan. Kalau kita kehilangan itu sebenarnya kita nggak kehilangan apa-apa sebenarnya. Ya, kita nggak kehilangan apa-apa sih. Jangan pernah kita kehilangan Tuhan. Amin. Kita teguh, percaya kepada Dia. Dia adalah gunung batu kita yang tidak pernah berubah janji setianya. Mungkin hari ini kelihatannya kita itu nggak bisa berbuat apa-apa, tapi percayalah, ke depan nanti kita akan bisa berbuat lebih besar dari yang sebelumnya. Itu yang wow, untuk memuliakan bro kita, ya. Tuhan berkati. Bro Herdis, ya. Amin. Amin, Pak Herdis. Terima kasih juga atas kesaksiannya. Mungkin ada satu lagi kesempatan. Ini saya lihat ada yang raise hand, Pak Joni Fernandes. Silakan di-unmute. Ini Pak Joni Fernandes raise hand. Silakan di-unmute. Silakan Pak. Tadi ya, salam semuanya. Shalom. Ya, saya setiap kali lihat masalah begini, iman saya selalu semakin ditambahkan, Pak. Soalnya masalah gini kita tahu bahwa ini terjadi di akhir zaman. Cuman saya tidak tahu apa yang akan Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya. Makanya malam ini saya mendapatkan hambanya menyampaikan bahwa apapun yang kita hilang malam ini tidak akan hilang apapun juga. Yang paling kita sampaikan firman itu, jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting dari segalanya. Ya, jadi malam ini saya dikuatkan apa yang Tuhan ingin sampaikan pada saya dan kita semua, bahwa kita di dunia ini kita tidak pernah kehilangan apapun juga. Karena semua harta benda kita punyai adalah punya Tuhan. Jadi kita tidak pernah kehilangan apapun juga. Yang Tuhan mau kita tambahkan akhirnya malam ini adalah tambah-tambah pujian penyembahan kepada Dia. Ini aja yang bisa menguatkan saya malam ini, sahabat-sahabat semua, para strongman semua. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih Pak Joni Fernandes. Ini saya lihat ada satu lagi, mungkin Bapak Ivan Thea, silakan di-unmute. Oke, saya cuma mau kesaksian. Silakan. Selamat malam, salam semuanya. Shalom. Tetap tegar di masa sukar dengan respon yang benar. Jadi ini ada sebuah kesaksian yang membuat saya dan keluarga semakin percaya akan kuasa doa. Gitu. Jadi kejadiannya adalah kita tahulah semua gitu kan, teman-teman juga, beberapa teman yang kenal saya juga tahu, profesi saya adalah fotografer. Jadi sampai sekarang baru kurang lebih udah job seperti itu.
karena acara ulang tahun segala macam sebelum dipoto udah dibubarin polisi. Kita suka joknya seperti itu. Yang meninggal belum difoto sudah di packing rapi gitu, tinggal dikuburkan, jadi tidak sempat difoto-foto. Nah, terus udah gitu kan, anak saya yang paling besar kelas 3 SMA, waktu itu ada dari tempat kuliah universitas apa gitu kan, terus dia ada berbagi tentang tempat kuliahnya segala macam gitu, ke sekolahan dia di SMA. Nah, terus dia tertarik dan pengen sekali masuk di sana gitu. Akhirnya tuh dia bilang, terus dia juga terus udah gitu dia info juga bahwa dia dapat diskon sekian, kalau nggak salah sekitar 50% gitu. Terus yang jadi masalah kalau memang dia mau masuk harus DP terlebih dahulu. Nah, akhirnya tuh ya kita berusaha lah gitu kan. Akhirnya kita DP-kan. Nah, istri saya DP. Nah, di sini ada miskomunikasi antara istri saya dengan admin. Nah, DP-nya aja dengan kondisi saat ini itu babak belur, dalam arti kita harus usaha benar-benar kesana kemari lah gitu kan. Setelah kita DP gitu kan, istri saya pikir dari DP itu karena kuliahnya di tahun masih 2001 gitu kan, nanti bisa dicicil atau nanti gitu kan, pas dia masuk kuliah. Ternyata tidak. Pas DP, setelah DP itu masuk, mereka kejar kita lagi gitu, Bu, ini sisanya harus segera dilunasi. Waduh, sebelah itu benar-benar membuat kita tuh kelabakan. Karena apa gitu kan, yang adiknya aja yang masuk SMA aja gitu kan, uang pangkalnya aja belum lunas gitu. Ini orang kakaknya pokoknya yang masih 2001 harus dilunasi gitu. Kalau nggak salah sekitar waktu itu kurang lebih sekitar 11,5 juta yang harus dilunasi gitu kan. Ya sudahlah gitu kan. Akhirnya ya memang kondisi tidak memungkinkan. Jujur ngomong tidak memungkinkan gitu kan untuk melunasi itu. Terus kita coba bicara untuk kita bilang bisa nggak dicicil gitu kan. Karena kan kuliahnya juga masih lama gitu kan. Ternyata mereka bilang tidak bisa gitu kan. Harus dilunaskan. Seperti itu. Terus kalau kita tidak bisa dilunasin gimana? Ya DP Bapak hilang seperti itu kan. Wah, di situ kita bikin mumet dengan DP itu kan untuk saat ini cukup besar buat kami seperti itu. Akhirnya udahlah. Terus saya ngobrol ke anak saya yang paling besar ini, namanya Geriger, tapi sudah tidak mungkin untuk melunasi. Tapi kita masih punya satu pengharapan di dalam Tuhan. Gitu. Ya kita cuma bisa berdoa sebenarnya gitu kan. Coba kita doa ya sebenarnya. Kalau memang Tuhan izinkan kamu kuliah di sana, ya kan, ada jalan keluar yang akan kita diberikan Tuhan seperti itu. Ya udah, akhirnya kami berdoa, istri saya berdoa, terus saya juga ada brother keepers saya bilang, bro bantu saya doa dong untuk supaya saya bisa dapat jalan keluar gitu kan. Nah, singkat cerita setelah waktu itu bulan 9 gitu kan. Nah, bulan 9 itu saya punya customer udah 2 kali. Setiap tahun itu ada pengambilan untuk buat seragam di bulan April untuk outing. Nah, di bulan 9 itu saya masih chattingan sama dia gitu. Ci, tahun ini benar-benar ya sih, saya nggak dapat proyek seragam lagi. Iya Pak, katanya. Buru-buru seragam lah gitu kan, karena memang kita pun outing pun tidak, gimana buat seragam seperti itu. Selesai. Di bulan 9 itu benar-benar udah saya nggak pernah berharap lagi, karena ya udah gitu, kita cuma bisa berdoa. Ternyata di bulan 10 gitu kan, dia hubungi saya, dia cuma nanya, Pak bisa bikin jaket nggak? Dia bilang itu seragam jaket. Oh bisa dong, saya bilang kayak gitu kan, karena memang saya juga selain fotografer juga muter-muter di Tanah Abang seperti itu. Oh bisa, saya bilang siap, saya bilang kayak gitu. Nah, jadi di bulan 10 itu saya terima orderan jaket. Terima orderan jaket tuh yang, aduh, kalau mau dibilang tuh di luar pemikiran saya, di mana keuntungannya itu bisa menutupi biaya kuliah anak saya, uang masuknya. Saya bilang, aduh Tuhan, wah mujizat gitu kan, mujizat banget. Sampai
saya selalu nih saya bilang ke anak saya gitu kan, ingat ya, seperti Pak Hengki, kalau Pak Hengki sepatu gitu kan, saya beliin jaket itu saya pegang, diingat jaket ya, kondisi kita tidak memungkinkan untuk kamu kuliah, tidak memungkinkan, saya bilang, karena memang sampai saat ini job tidak ada gitu, sampai kemarin itu pokoknya tidak ada pun job tidak akan memungkinkan untuk bayar seperti sebesar itu di jaket gitu. Ini adalah hasil doa. Lagi di jaket, doa masih punya kuasa. Ini jaket seperti itu. Jadi jaket itu saya sisakan satu, dan saya belikan satu buat anak saya. Seperti sepatu Pak Hengki, saya pikir ini jaket itu akan buat apa ya? Buat cerita yang tetap akan saya ceritakan untuk ke dia, ke siapapun gitu kan. Ya jaket itu akan dia pakai mungkin nanti kalau saat-saat dia harus menghadapi sesuatu gitu kan, wah ini jalan keluar ada seperti itu. Yang terlebih bukan hanya uang kuliah yang saya dapat itu, ternyata saya juga dapat WA dari sekolahan dia gitu kan. Saat itu WA-nya lucu banget gitu, selamat siang Pak Ivan gitu kan, dari sekolahan anak saya ini, dia bilang maaf gitu kan. Nah udah ada kata maaf ini udah langsung waduh, gue bilang ini tagihan sekolah nih. Udah pasti tagihan sekolah gitu kan. Udah seperti itu gitu kan. Waduh, bilang seperti itu. Akhirnya maaf gitu kan. Ya aku baca terus, baca. Ternyata di situ maaf saya mungkin belum sampaikan gitu kan. Mungkin saya lupa untuk menyampaikan bahwa anak Bapak tuh sampai dengan tahun depan itu dapat beasiswa. Waduh. Jadi uang kuliah dapat plus bonus beasiswa seperti itu. Jadi tetap tegar di masa sukar dengan respon yang benar dan tetaplah berdoa. Pak Putri. Yes, luar biasa Pak Ivan. Kesaksiannya ini benar-benar luar biasa ya, seperti Pak Hengki sepatu tadi. Ini yang benar-benar masih fresh ya, luar biasa kejadiannya. Ya. Itu kalau saya bilang ya, jaketnya disimpan Pak. Siap. Setiap kali ada masalah apa, bawa jaket itu, ceritakan bagaimana kamu mengalami pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Siap, Pak Hengki. Siap. Ya, itu luar biasa ya. Oke, saudara, teman-teman, saya izin live ya, karena saya harus pindah ke Zoom lain lagi. Izin ya, saudara ya. Oke, terima kasih Pak Hengki. Tuhan berkati. Selamat malam. Ya, baik teman-teman. Ya, sekali lagi, seorang pria sejati bukanlah seorang pria yang nggak pernah gagal, namun seorang yang tidak pernah menyerah dalam berharap kepada Tuhan, sekalipun dalam masa sukar. Amin ya, Bapak-Bapak, Bro and Brothers. Sekali lagi. Oke, selanjutnya saya akan membacakan pengumuman pada hari ini kepada tim multimedia. Mohon slide ditampilkan. Ya, ini juga kami mengajak Bapak-Bapak ya, Bro and Brothers untuk berpartisipasi dalam gerakan Rp1.000 per hari guna mendukung kemajuan pelayanan CMN dalam bidang digitalisasi, media online, training, dan equipping. Nantinya dana yang terkumpul setiap 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, ya tentunya repot ya kalau setiap hari kita store ya. Setiap 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin 1 tahun dapat ditransfer ke rekening BCA 2613360 ya, BCA 2613360 atas nama Perkumpulan Jaringan Pria Kristen Indonesia. Oke, yang terakhir mungkin slide-nya. Ya, kami juga mengajak Bapak-Bapak ya, Bro and Brothers untuk meng-follow up akun sosial media CMNI pada akun Instagram CMNI Indonesia Official, Facebook Kantor Pria Sejati, ataupun YouTube channel Pria Sejati 123. Ya, Bapak ya, Bro and Brothers juga bisa mendownload mobile apps CMN Indonesia melalui Google Play ataupun Apple App Store untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan CMN di Indonesia. Oke, baik. Mungkin untuk penutup, kami mohon kesediaan dari Bapak Ray Juliandi dari TP3 Wilayah untuk memimpin kita semua dalam doa penutup dan berkat. Oke. Ya, mari kita berdoa.
Nah, terima kasih Bapak di surga kalau pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengar arahan daripada Bapak Pendeta Hengki Setiawan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi Engkau mau kami semua yang hadir, bahkan yang tidak sempat hadir, menjadi seorang pria sejati yang tetap tegar di masa sukar. Amin. Kami percaya setiap arahan-arahan, info sharing dari Pak Pendeta Hengki Setiawan membuat kami semakin kuat di masa sukar ini, bahwa kami sebagai seorang pria sejati tidak boleh kehilangan kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Dan kami juga mau terus belajar menjadi seorang pria sejati yang selalu menambah pujian dan ucapan syukur di masa sukar, dan selalu tetap tegar di masa sukar. Dan kami juga menjadi seorang pria sejati yang menyadari bahwa setiap masa sukar ini telah diizinkan Tuhan yang kami alami, supaya kami semakin mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, karena kebaikan-kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai hari ini, pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Sebelum kami juga berpisah satu dengan yang lain, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, dan sukacita, damai sejahtera terus di masa sukar ini, supaya kita semakin kuat di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak Ray. Ya. Oke, baik Bapak-bapak, brothers semuanya. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati. Yes. Ya, Bapak-bapak, bro and brother semuanya. Dengan demikian acara Kompas Gabungan Wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Indonesia ya, kita semua ya, tadi yang saya sebutkan di awal, hari ini sudah selesai. Sampai bertemu pada acara Kompas Gabungan Wilayah pada